istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kenalkan, saya Azizah Raya Azman. Saya Tiara Andini. Saya Muhammad Faisal. Saya Ivana Karla. Saya Shalwa Lutfiyah. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul paragraf atau alinea dalam teks. Selamat menonton. Apa sih itu paragraf? Paragraf adalah kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu gagasan utama. Biasanya kalimat utama itu diikuti dengan kalimat penjelas, dan biasanya tulisannya dibuat menjorok sedikit agar terlihat bahwa itu adalah awal paragraf. Contohnya, makan sehat itu penting untuk tubuh kita, makan bergizi akan membuat tubuh kita menjadi kuat, mencegah dari berbagai penyakit, dan kita akan lebih menjadi anak-anak yang semangat. Ada 3 struktur dalam paragraf. Yang pertama, paragraf pembuka, di mana paragraf pembuka ini itu mengawali sebuah penulisan dalam karangan dengan menguraikan pokok masalah di bagian pendahuluan. Yang kedua, ada isi. Nah, paragraf isi ini itu menguraikan pokok masalah yang terjadi dalam karangan secara rinci. Nah, yang ketiga, ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini itu hanya memperjelas atau menguraikan kembali pokok masalah yang terjadi atau gagasan dalam suatu karangan. Zaman sekarang, teknologi itu sudah sangat canggih. Hampir seluruh masyarakat pasti memiliki handphone, laptop, dan bahkan jam tangan canggih yang dimana digunakan untuk bekerja dan juga untuk belajar. Nah, jadi teknologi ini sudah menjadi pendamping hidup kita yang dimana itu merupakan hal yang penting. Teman-teman tahu tidak sih, fungsi paragraf itu ada 2. Fungsi paragraf untuk penulis dan fungsi paragraf untuk pembaca. Fungsi paragraf untuk penulis membantu penulis dalam mengorganisasi ide-idenya dan memisahkan topik-topik yang berbeda, serta membantu penulis dalam menyusun karyanya. Dan lalu, fungsi paragraf untuk membaca dapat mempermudah pemahaman dan menikmati tulisan, serta memandu mereka melalui alur pemikiran penulis. Syarat paragraf yang baik itu yang pertama adalah menggunakan satu topik saja. Yang kedua itu kalimatnya nyambung satu sama lain. Yang ketiga menggunakan kalimat penghubung ataupun kalimat pengulangan. Terus kita lanjut ke jenis-jenis paragraf. Pertama itu ada deduktif. Deduktif itu kalimat utamanya di awal. Contohnya kayak membaca buku itu bermanfaat untuk kita. Dengan membaca buku kita dapat belajar banyak hal. Yang kedua itu ada induktif. Kalau induktif itu kalimat utamanya di akhir. Contohnya kayak kita jadi tahu banyak informasi dengan cara membaca buku. Yang ketiga ada campuran. Campuran ini kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Yang keempat ada interatif. Kalimat utamanya itu ada di tengah-tengah. Yang terakhir itu ada deskriptif. Semua kalimatnya ini menggambarkan sesuatu. Jenis paragraf dilihat dari sifat dan tujuan karangannya. Pertama, paragraf eksposisi, memaparkan pokok masalah. Contohnya itu, banjir di area 5 disebabkan oleh sampah yang menyumbat saluran air. 2. Paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif memukakan suatu pikiran dengan alasan yang logis. Contohnya, sekolah online itu tidak efektif karena susah fokus dan suka terjadi kendala jaringan. Yang ketiga itu ada paragraf deskriptif yang menggambarkan suatu objek, pikiran, tempat, dan benda. Contohnya, pantai itu indah, pasirnya putih, langitnya cerah, dan airnya jernih. Yang keempat itu ada paragraf naratif. Paragraf naratif menceritakan suatu masalah. Contohnya, pagi itu Dinda bangun kesiangan dan telat berangkat ke sekolah. Yang kelima itu ada paragraf persuasif yang memengaruhi atau mengajak seseorang. Contohnya itu, ayo buang sampah pada tempatnya agar terhindar dari penyakit dan jaga kebersihan. Terima kasih sudah menonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.